Amin. Salam, selamat malam teman-teman yang ada di rumah dimanapun yang kembali menyaksikan KKNYG Podcast, Komsel Kemenangan Yesus Generation Podcast, dan saat ini kita sedang bersama bintang tamu spesial ya. Sedang bersama bintang tamu spesial, beliau adalah Ketua Yesus Generation Umum. Nah, ini dia, nanti mungkin teman-teman nanti bisa perkenalan dengan beliau. Ya, langsung saja kita sapa. Halo Bang Muli. Salam, selamat malam. Malam Bang, apa kabar Bang? Puji Tuhan, kabar baik. Ya Tuhan, kabar baik. Mungkin Abang bisa perkenalkan diri dulu. Abang berasal dari mana? Ya. Untuk teman-teman yang ada di rumah. Oke, salam semuanya. Ya, nama saya Moli Ridho Alfazega. Puji Tuhan, sekarang sudah tamat S1, sudah STH. Dan sementara lanjut lagi S2. Dan saat ini saya berada di Sulawesi Selatan, di Sabang. Dan juga pelayanan full time di GBI Glow Sabang. Dan aslinya saya dari Nias ya, Nias Utara. Dan sekarang sudah umur 25 tahun. Mungkin itu saja. Terima kasih. Status Bang, status? Oh, statusnya pacar baru satu. Oh, pacar baru satu. Oke. Iya. Oke, teman-teman. Jadi Bang Moli ini adalah Ketua Umum Yesus Generation dan termasuk Komsel Kemenangan NYG juga berafiliasi di bawah Yesus Generation. Nah, mungkin sebelum kita lanjut, Bang Moli bisa berdoa untuk kita. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang baik, kami bersyukur atas pertolongan-Mu dalam hidup kami sepanjang hari yang boleh kami lewati. Kami boleh ada sampai malam ini dalam keadaan sehat, bernafas, semuanya semata-mata anugerah daripada Tuhan. Pada malam hari ini Bapa, hamba bersama teman-teman boleh berkumpul untuk membicarakan suatu hal yang penting dalam hidup kami, yaitu tentang pelayanan. Tuhan, urapi kami semua, urapi hamba-Mu, dan juga urapi ya Tuhan, Kau jamah kami, Kau berikan hikmat, pengetahuan. Biarlah apa yang kami bicarakan boleh menjadi berkat dan boleh menjadi hormat dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mulai bincang-bincang pada malam hari ini tentang pelayanan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Oke. Bang Moli, ini Abang pelayanan di Sulawesi Tengah ya? Sulawesi Selatan. Oh, Sulawesi Selatan. Sabang. Sabang ya? Sabang, daerah Sabang ya. Oh, jauh banget tuh dari Nias ke Sabang ya. Nah, dari Nias dulu ke Jakarta, dari Nias dulu ke Jakarta selama kurang lebih 4 tahun. 4 baru tahun itu ya? Ke Batam, habis ke Batam lagi ke Jakarta, habis ke Jakarta baru ke sini. Oh, itu berarti dari Nias itu langsung sekolah Bang? Apa kuliah dulu? Iya, kuliah dulu di Jakarta selama kurang lebih 4 tahun. 4 tahun ya. Terus pelayanan di Batam, balik ke Jakarta. Iya, baru ke lagi. Oh, Bayi Bunta. Ini ada rencana balik Nias nggak Bang kira-kira? Rencana sih nanti ya pasti Tuhan punya yang terbaik lah. Oh ya, amin, amin, amin. Nah, ngomong-ngomong ini kan berarti setidaknya Abang sudah punya pengalaman tentang pelayanan lah ya. Iya. Nah, ya kan. Jadi satu problem juga sebenarnya di antara teman-teman kita, anak-anak muda, mempertanyakan tentang kenapa sih kita pelayanan. Nah, aku mau tanya dulu nih dari sudut pandang Bang Moli sendiri, kenapa kita harus melayani? Oke, baik, terima kasih. Mungkin ada satu dasar Alkitab yang kita buka dulu pada malam hari ini ya. Oke. Ya. Dalam Yohanes pasal 12 ayat 26 ya. Oke. Dalam Yohanes 12 pasal 26 begini firman Tuhan. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku aku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa.
Ya, baik. Saya percaya bahwa kita adalah pengikut Tuhan. Amin. Amin, amin. Yesus. Nah, tentunya dikatakan bahwa barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Tentunya kalau kita mengikut Yesus, pelayanan kita juga harus seperti Yesus. Oke. Ya, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, dia melayani. Nah, jadi kita harus ikuti pelayanan seperti Tuhan Yesus yang menjadi contoh buat kita. Bukan pelayanan dengan versi sendiri tanpa Tuhan. Harus pelayanan dengan versi sendiri dan berkenan di hadapan Tuhan. Dikatakan tadi bahwa barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Artinya bahwa pelayanan itu bukan sembarangan, bukan asal-asalan, tapi pelayanan itu harus butuh yang namanya persiapan. Bagi saya, pelayanan adalah suatu keharusan dan suatu kewajiban bagi setiap orang yang percaya. Semua orang yang percaya diharuskan melayani Tuhan. Oke. Karena ada lagu mengatakan hidup ini adalah kesempatan Ya, itu. Mungkin itu saja dari arti pelayanan bagi. Oke, jadi ini jawabannya sangat spesifik ya teman-teman di rumah kalau yang sedang nonton video podcast kita kali ini. Tadi Bang Moli menjelaskan secara spesifik bahwa orang-orang yang melayani Tuhan adalah orang-orang yang mengikut Tuhan itu sendiri, orang-orang percaya. Artinya berarti dapat disimpulkan bahwa semua orang percaya punya tugas dan tanggung jawab untuk melayani. Begitu Bang ya? Betul. Nah, kira-kira ini nih yang biasa jadi problem juga nih Bang di pelayanan. Oke. Karena kadang kan anak-anak muda sekarang bahkan termasuk orang dewasa juga punya perspektif ya mengatakan bahwa pelayanan itu adalah berlaku bagi mereka yang sudah sarjana teologi. Wow. Kebanyakan seperti itu. Kebanyakan perspektifnya dibuat seperti itu sampai akhirnya mereka menganggap bahwa orang-orang yang tidak berlatar belakang teologi tidak pantas melayani. Nah, ini menurut Abang gimana nih kasus seperti ini? Baik. Dalam pelayanan tidak harus dulu sekolah teologi. Kita ingat satu kisah yaitu Petrus. Simon Petrus. Ya, di mana Simon Petrus ini tidak sekolah. Di mana Simon Petrus adalah pekerjaan adalah penjala ikan. Penjala ikan. Dia pekerjaannya tidak sekolah, tapi Tuhan pakai dia untuk menjadi penjala manusia, untuk memertakan Injil. Jadi kalau dibilang pelayanan itu harus sekolah teologi, bagi saya itu tidak masuk akal. Oke. Karena kita bisa melihat dari kisah Petrus itu, tidak sekolah, tapi Tuhan pakai dia secara luar biasa dalam pelayanannya. Dan kita tahu bahwa di kisah para rasul ketika Simon Petrus memertakan Injil, berapa orang yang bertobat? Kurang lebih 3.000. Jadi Tuhan pakai siapa saja untuk melayani dia. Tidak harus sekolah teologi, tidak harus tinggi jabatan dalam teologi, tidak. Yang penting dalam pelayanan itu adalah engkau mau. Gitu. Oke, berarti ada kemauan ya, ada kerinduan ya. Ada kerinduan. Oke. Nah, jawabannya tadi juga cukup jelas ya. Jadi Tuhan bisa pakai siapa saja untuk melayani dia ya. Tidak harus berlatar belakang teologi. Tadi Bang Moli juga menyampaikan tentang kisah Simon Petrus yang notabene dia seorang yang berlatar belakang nelayan. Dia seorang nelayan dan bisa dipastikan bahwa kehidupannya 90% cuma mengetahui tentang pasang surut ombak di laut dan jumlah ikan yang dia tangkap setiap hari. Tidak ada dia membahas tentang teologi, tapi ketika Yesus mempercayakan mereka untuk melayani, dan tadi Bang Moli menyampaikan bahwa bahkan dalam Alkitab pun dijelaskan bahwa 3.000 orang bertobat, begitu ya Bang ya? Nah, cuma kadang-kadang saat ini Bang, gereja juga menetapkan standar ya, karena kita bahas pelayanannya, ini bukan menghakimi. Gereja kadang-kadang menetapkan standar orang-orang yang punya latar belakang teologi untuk bisa melayani, terkhususnya di altar, jadi singer, jadi WL. Karena kadang-kadang itu yang
akhirnya membuat perspektif ini tadi orang-orang yang tidak berlatar belakang teologi merasa bahwa dia tidak layak untuk melayani. Ini pandangan Abang mengenai hal ini seperti apa, Bang? Ini Oke, kita tidak menyinggung denominasi betul. ya, cuma Iya, praktik gereja aja. betul. Memang dalam setiap gereja itu ada yang apa namanya itu ada peraturan ya. Betul. Harus orang yang teologi yang apa nama itu yang harus melayani Tuhan di gereja. Tapi memang tidak salah karena gini, aturan gereja itu bukan Tuhan yang buat, tapi manusia yang buat. Oke, betul. Nah, oke. Terus kenapa mungkin dalam pikiran mereka dalam yang membuat peraturan tersebut terkhususnya yang harus teologi yang harus melayani gereja. Karena gini, contohnya lah, tidak sekolah teologi, Hmm. dia melayani di mimbar atau menyampaikan firman Tuhan. Nah, dia ini belum pernah belajar Alkitab. Oke. Nah, jangan sampai nanti pada saat nanti tidak khotbah, dia hanya menyampaikan sesuka dia saja tanpa persiapan. Nah, jadi kenapa diambil orang yang teologi? Karena sudah mantap, sudah keren. Oh iya. Sudah belajar, oke, S1 kan 4 tahun. Sudah belajar 4 tahun, tentunya hasilnya akan baik. Dipercayakan 100% kepada orang teologi tersebut. Tapi bagi saya gini, orang yang sudah tamat teologi, belum tentu sungguh-sungguh menemani Tuhan, belum. Iya. Belum tentu. Tapi orang teologi ataupun bukan teologi bisa melayani asalkan punya hati sebagai hamba. Oke. Itu. Berarti Jadi bagi saya tidak masalah kalau gereja itu menetapkan harus teologi, tidak masalah. Tapi mungkin punya aturan tersebut supaya dalam pelayanannya tidak asal-asalan. Itu saja. oke. Berarti itu dipakai sesuai porsinya ya, Bang ya, sesuai Ya, fungsinya ya. dari gereja tersebut. Dan berarti aku mau lanjut nih, Bang. Siap, siap. Karena kan ini berhubungan dengan pelayanan ya. Ya, Terkhususnya orang-orang sering menganggap bahwa pelayanan itu hanya yang kelihatan, seperti yang di atas mimbar, di altar, ya kan. Nah, tadi Abang menyampaikan bahwa kalau untuk porsi khotbah memang perlu dipertimbangkan ya. ya. Harus orang-orang yang memang sudah berlatar belakang dan memang paham tentang pelayanan mimbar. Berarti itu bukan tidak memberikan kesempatan, tapi lebih tepatnya lebih memfungsikan orang-orang yang memang sudah belajar supaya pengajarannya tidak salah. Nah, berbicara tentang pelayanan lebih luas lagi, Bang. Sebenarnya pelayanan ini di mana sih tempatnya? Apakah di atas mimbar, hanya di altar, atau di mana? Supaya Baik. porsi pelayanan ini bisa dicapai oleh semua orang percaya, bahkan yang belum sekolah teologi sekali. Oke. Untuk tepatnya suatu pelayanan, memang banyak yang beranggapan bahwa pelayanan itu hanya di gereja atau di atas mimbar. Sebenarnya, bagi saya gini, saya sudah punya pengertian begini. Pelayanan yang termulia adalah pelayanan yang tidak kelihatan. Contohnya, saya di sini karena sudah di sini masih merintis, saya sakus gereja, saya pel gereja. Itu juga bagian dari pelayanan sebenarnya. Oke, betul. Itu bagian dari pelayanan. Jadi saya mau ambil kesimpulan, pelayanan yang termulia adalah pelayanan yang tidak terlihat oleh manusia, namun dilihat oleh Allah. Karena gini, banyak itu yang melayani Tuhan, mencari pujian dari manusia. Tuh. Banyak itu pelayanan mencari pujian dari manusia. Dan pelayanan yang sebenarnya itu bukan hanya di gereja, bukan hanya di mimbar, pelayanan juga di luar gereja, itu juga pelayanan. Tapi pelayanan juga harus dimulai dari diri kita sendiri dulu. Kita dulu harus melayani diri kita sendiri sebenarnya. Sebelum kita melayani di gereja itu, atau di mimbar, atau apapun itu pelayanan, harus dimulai dari diri kita sendiri. Kalau kita tidak mulai pelayanan dari diri kita sendiri, bagaimana mungkin bisa kita melayani di
orang-orang banyak. Jadi pelayanan sesungguhnya dimulai dari diri sendiri, baru dari orang lain. Oke. Ya, Jadi konsep pelayanan ini sebenarnya tidak hanya di gereja ya Bang ya. tidak aneh. Dimanapun kita berada, di situ kita melayani ya. Iya. Bahkan kalau saya boleh tambahkan sedikit, saya sepakat dengan yang Abang bilang tadi bahwa apapun yang kita kerjakan, itu adalah pelayanan. Jangan Betul. sampai yang kita kerjakan cuma untuk motivasi dilihat orang, kemudian kita dipuji. Betul. Tapi yang dipentingkan adalah yang menyenangkan hati Allah. Iya. Karena di dalam Alkitab juga dituliskan bahwa lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Kerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Nah, berarti mungkinkah ini untuk teman-teman awam yang memang butuh jawaban tentang pelayanan ini mumpung ada Bang Moli di sini, mohon kasih pengertian Bang, mungkinkah ketika mungkin saya misalnya berada di luar dan sedang tidak berada di gereja, saya menolong orang-orang yang ada di sekitar saya, apakah itu termasuk pelayanan? Sesederhana itu. Termasuk pelayanan juga itu. Termasuk pelayanan ya. Termasuk pelayanan. Jadi pelayanan itu tidak hanya dikhususkan Gereja. untuk gereja ya. Memang mungkin istilahnya partinya lah, kata bahasa kekiniannya ya, partinya itu di gereja, tapi kan sebenarnya pelayanan sesungguhnya itu ketika kita berada di luar bertemu dengan orang-orang. Iya. Seperti itu yang saya tangkap tadi dari Bang Moli. Oke, saya lanjut Bang. Nah, ini kita masuk terkhususnya di pelayanan action ya. Nah, biasanya pelayanan ini juga butuh dua hal ya. Tidak hanya membutuhkan kemauan, tetapi ada skill untuk kemampuan ya. Untuk kemampuan. Nah, menurut Abang mana yang didahulukan? Ketika seseorang ingin melayani, mana yang dia dahulukan, Bang? Apakah hatinya untuk melayani ataukah skillnya? Jadi kalau misalnya hatinya, berarti dia pupuk hatinya dulu untuk punya kerinduan melayani. Tetapi jika skillnya yang didahulukan, berarti dia harus punya kemampuan dulu, baru punya hati. Mana yang lebih duluan? Yang lebih duluan bagi saya itu adalah hati sebenarnya. Hati ya. Okay. Jadi gini, dalam pelayanan itu ada 3. Pelayanan Tuhan itu harus melayani sebagai hati hamba. Kedua, dalam pelayanan itu kita harus kenal siapa dulu yang kita layani. Yang kita layani adalah Raja di atas segala raja. Kalau kita melayani Raja di atas segala raja, kita seperti melayani Dia, berbeda dengan di saat kita melayani di rumah. Berbeda di kita melayani di tempat di rumah tadi. Kalau kita melayani di atas segala raja, harus butuh persiapan, harus benar-benar melayani Tuhan. Tidak asal-asalan. Ya. Yang ketiga, dalam pelayanan itu harus siap berkorban. Berkorban bukan berbicara soal uang saja, bukan. Tapi berkorban tenaga, waktumu, pikiranmu, dan uangmu juga. Itu. Yang keduanya, yang pertama keduanya sih yang harus penting, yaitu pelayanan sebagai hati hamba. Hamba dalam arti harus siap menerima suatu kata-kata dari orang lain yang tidak menyenangkan. Harus siap dihianati. Harus siap dikritik. Dikomentari, harus siap. Karena hamba dalam bahasa Yunani kan doulos. Budak, budanya Tuhan, bukan budaya manusia. Ya, hamba ya, kita belajar, kisah saya dulu hamba ini. Dalam hamba ini, sekali lagi saya harus siap dikritik, harus siap dikomentari, harus siap dihianati, harus siap menerima lah. Semua itu dari orang, meskipun itu berat, harus menerima, tidak boleh melawan, harus mengalah. Dan sebagai hamba. Karena kenapa gini? Yang Tuhan lihat itu dalam pelayanan itu adalah hati. Mungkin kita melihat orang itu contohnya dalam pelayanan ini luar biasa. Dalam khotbah, dalam musik,
dalam WL, singer, semualah luar biasa, wow. Belum tentu hatinya berkenan di hadapan Tuhan. Belum tentu. Oke. Karena kenapa? Hanya memamerkan skillnya tadi. Gini, kalau hanya yang pertama, skillnya yang pertama diutamakan, tapi tidak punya hati sebagai hamba, belum berkenan di hadapan Tuhan itu. Semua orang bisa melayani, semua orang bisa melayani talenta yang Tuhan beri atau skill, tapi tidak semua orang punya hati sebagai hamba. Wah, mantap, keren. Ya, sekali lagi ya, semua orang bisa melayani talenta, karunia yang Tuhan kasih, skillnya apapun itu, tapi tidak semua orang punya hati sebagai hamba. Oh iya, betul. Memang kita tidak tahu. Iya betul. Karena kita kan tidak melihat hati. Karena kenapa? Waktu Tuhan pilih Daud. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Jadi yang utamakan adalah, untuk jawaban ini adalah hati. Hati ya. Untuk skillnya itu, untuk talenta itu akan mengalir terus deh. Percayalah. Oke. Percaya, hati yang utama. Ya, saya lagi ya, dalam pelayanan itu kita harus sadar bahwa kita harus hamba. Kedua raja atau segala raja yang kita layani bukan siapa-siapa, bukan manusia. Ya, contohnya gini aja lah. Contohnya datang presiden di rumah kita. Tentunya kita harus melayani. Yeah. Tapi ketika kita melayani Tuhan, lebih daripada itu kita layani Tuhan, lebih dari presiden tersebut atau orang yang terhormat lah di kampung kita. Lebih dari itu, maksud saya begitu. Lebih dari itu, lebih dari kita melayani mama atau bapak atau adik semuanya, lebih dari itu kita harus layani Tuhan. Karena dia ini raja ini, bagaimana kita kalau melayani seorang raja? Harus begitu. Harus butuh persiapan. Jadi, saya ulangi, yang pertama itu dalam melayani adalah bukan skill, tapi hati. Karena itu yang Tuhan lihat, bukan skill. Skill bisa dicari ketika kita belajar, tapi hati tidak bisa dicari. Ya, itu saja. Oke, siap. Keren. Jadi, teman-teman yang ada di rumah, ya, yang bertanya-tanya, ini yang didahulukan mana nih untuk melayani. Anda yang dibatasi dengan ketidakmampuan Anda, bahwa Anda tidak punya skill, ingatlah bahwa tadi jawaban dari Bang Moli jelas ya, menyampaikan kepada kita semua bahwa Tuhan itu melihat hatimu. Benar nggak kamu punya keinginan untuk melayani? Dan ingat beberapa poin tadi yang Bang Moli sampaikan adalah kita ini adalah hamba. Hamba doulos tadi kalau yang Bang Moli sampaikan, seorang budak ya. Ya artinya siap dia disuruh apa aja, siap disuruh apa aja, siap difitnah apa segala macam. Itu mungkin adalah motivasi untuk melayani, harus dipersiapkan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kita harus tahu siapa yang kita layani, ya kan? Yang kita layani adalah raja segala raja. Berarti tadi Bang Muli sampaikan bahwa jika seandainya ada orang-orang penting yang datang ke rumah, ya itu juga sering biasanya Bang ya. Kalau misalnya di rumah saya dulu, kalau misalnya ada kayak tamu ya kan, ada tamu-tamu terhormat, entah dari pendidikan, dari keagamaan atau dari mana aja, yang pastinya disediakanlah persiapan kan. Biasanya 1 hari sebelum mereka datang sudah ada persiapan, mereka mau dikasih dijamu pakai makanan apa. Ya, kira-kira seperti itu yang disampaikan Bang Muli. Tapi yang kita layani adalah Tuhan yang lebih daripada orang-orang ini. Jadi kita harus memberikan yang terbaik. Nah, Bang, ketika kita menduluankan hati, kira-kira dalam pelayanan skill itu perlu nggak? Sangat perlu. Sangat perlu juga ya? Sangat perlu sekali. Oke. Kira-kira seberapa penting, Bang, skill dalam pelayanan? Bagi saya sih 50%. 50% ya? Selebihnya adalah hati. Maksudnya hati harus punya. Dan skill juga sangat diperlukan dalam pelayanan. Nah, maksudnya gini, skill itu bukan berbicara seperti harus saya seperti orang lain. Enggak. Tapi apa yang kamu bisa, contohnya lah, engkau melayani sebagai penerima tamu, itu juga skill. Kemampuan juga itu. Engkau melayani sebagai kolektor, itu juga skill sebenarnya. Skill itu bukan hal bicara yang ada di mimbar itu, keyboard, enggak. Tapi skill itu apa yang kau bisa.
yang kau lakukan dalam gereja tersebut. Itu skill juga. Oh iya, betul. Keren. Makanya nanti banyak yang ini, contohnya. Banyak nanti yang minder dalam pelayanan, yang tidak mau. Karena kenapa? Karena tidak bisa. Dan Banyak, Bang, banyak. Saya mau tanya gini, apa yang kamu bisa? Apa yang kamu bisa? Gini, kalau kita tunjuk orang itu satu, jangan kita paksakan menurut kehendak kita. Yang kita mau. Kamu harus coba ini. Tapi dia tidak bisa, bagaimana? Jangan sampai kita paksa dia mau, dia nanti akan jadi batu sandungan. Tapi tanya sama dia, apa yang kamu bisa dalam gereja? LCD kah? Kamera kah? Itu juga pelayanan sebenarnya, media juga itu. Betul. Itu juga media sebenarnya. Ya. Jadi skill itu memang sangat-sangat perlu dalam suatu ibadah. Jadi gini, saya mau katakan bahwa saya mau tambahkan tentang tadi pelayanan ya. Saya lupa tadi. Yang keempatnya tadi ya. Tadi hamba, raja di atas segala raja, dan korban. Yang ini yang susah dihilangkan ini, yaitu gengsi. Oh, oke. Nah, itu masuk juga ya dalam poin ya. Iya, itu yang susah kita hilangkan adalah gengsi. Itu yang susah kita, itu yang susah orang hilangkan, dan juga gengsi dan rasa takut sama aja lah itu. Gengsi. Karena Kira-kira oh ya. Seperti beginilah. Dalam pelayanan itu, ketika ada pelayanan hanya ini, contohnya dia ini dulunya bisa main musik, bisa singer lah. Tapi ketika dia disuruh untuk menerima tamu, dia tidak mau. Dia bilang gini, saya ini sudah senior loh, saya udah bisa main musik, singer. Kenapa dikasih saya pelayanan itu? Makanya karena pikiran itu, penerima tamu itu bukan pelayanan. Gengsi, malu saya. Saya bilang begini, setinggi apapun jabatan dalam pelayanan, harus semua bisa melayani. Contohnya, bagian. Teologi saya contohnya. Ya. Tiba-tiba saya dikasih penerima tamu. Saya ini kan sudah tahu firman ini, sudah bisa khotbah, sudah bisa main musik. Kenapa saya dikasih penerima tamu? Itu gengsi juga. Karena malu, nanti dibilang orang, ini pendeta, ini kok penerima tamu? Nah gitu. Jadi itu gengsi. Gengsi sekali lebih tinggi, itu susah untuk kita hilangkan. Bagi anak-anak muda ini. Apalagi kalau anak muda contohnya ya, umur anak muda ini 25. Perempuan ini disuruh tamborin. Belum tentu dia mau karena gengsi. Malu, Bang, malu. Ini padahal kan bukan kepada manusia kita tertuju, tapi kepada Tuhan. Kenapa dia malu? Karena fokusnya pelayanan kepada manusia, bukan pada Tuhan. Saya pernah pelayanan di Jakarta Utara, di Kelapa Gading, itu GBI Glow Gading Marina. Saya melihat ini sudah menikah, ini 50 tahun umurnya. Dia mau tamborin di ibadah pemuda. 50 tahun. Keren. 50 tahun, 2 orang, dan mantap itu. Matanya. 50 tahun ini umurnya, tapi tidak kelihatan sih, masih muda. Tapi waktu saya tanya 50 tahun umurnya. Tapi dia pelayanan di pemuda. Karena di Kelapa Gading itu sesi 1, 2 ibadah umum, sesi 3 ibadah youth, sesi 4 ibadah umum lagi. Nah, jadi dari sesi 1, 2, 3, 4 dia pelayanan terus. Wah, keren. Umur 50 tahun. 50 tahun. Serius ini. Dia pelayanan sebagai temurun. Dia malu? Enggak. Karena kenapa? Bukan fokusnya kepada manusia, tapi fokusnya kepada Tuhan. Kalau fokus kita kepada manusia, memang kita malu karena diketawain. Dia ini sudah tua ini loh. Nggak bisa sebenarnya. Dia nari-nari. Tapi kan, makanya saya bilang tadi bahwa apapun skill, talenta yang Tuhan kasih kepada kita, kita harus berikan untuk dia. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus kembalikan kepada dia.
bukan hanya uang saja. Ya, uang berikan kepada kita 1 juta, sebenarnya kita kembalikan 1 juta, bukannya itu. Talenta yang Tuhan kasih kepada kita saat ini, kita harus kembalikan kepada Dia. Lewat apa? Lewat pelayanan. Begitu. Lewat pelayanan. Mungkin itu saja. Jadi Abang juga singgung ya tentang poin keempat tadi, tentang motivasi yang salah. Ya, memang nggak bisa dipungkiri Bang, bahkan jangankan untuk pelayanan ya, anak-anak muda zaman sekarang ini, teman-teman yang ada di rumah, jangan terlalu memiliki motivasi yang salah dalam pelayanan ya. Gengsi itu penting, tapi dalam pelayanan itu bukan sesuatu yang harus diutamakan. Ya. Gengsi itu memang penting untuk menjaga kita, tetapi kadang-kadang di luar batas. Betul. Melebihi kapasitas kita, sampai akhirnya kita memaksakan diri kita untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa kita lakukan, dan menolak sesuatu yang dipercayakan yang sebenarnya di situ kemampuan kita berada. Tapi karena gengsi akhirnya motivasinya salah dan akhirnya hancur lah. Nah, bahkan ini menyinggung sedikit ya, karena kita juga adalah anak-anak muda. Kadang-kadang kita sendiri kalau kita nggak bisa mengkondisikan hati kita nggak bisa kontrol diri. Kadang-kadang dalam hal berpakaian aja kita kayak gengsi loh, dengan ketemu dengan orang-orang yang sebaya dengan kita. Wah, fashionnya kok keren kali ya, sepatunya ada brandnya, bajunya berbrand, celananya keren-keren. Wah, akhirnya gengsi. Akhirnya apa yang kita lakukan, kadang-kadang anak muda menghalalkan segala cara. Iya. Anak muda menghalalkan segala cara. Nah, itu aja di dunia sekuler, apalagi kalau di dalam pelayanan. Teman-teman tadi Bang Moli sampaikan bahwa itu sesuatu yang salah. Tuhan tidak berkenan melihat hal seperti itu, dan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat menyakiti hati Tuhan. Ingat tadi bahwa Bang Moli tadi cerita, dia seolah sarjana teologi, sudah 4 tahun di Jakarta belajar, sudah pelayanan di Batam, kemudian sekarang ada di Sulawesi Selatan ya. Kurang apa lagi pengalamannya, kurang apa lagi cerita pelayanannya Bang Moli. Tapi tadi di awal cerita Bang Moli menyampaikan bahwa sampai sekarang pun dia masih nyapu lantai, masih ngepel lantai. Betul ya Bang ya? Sangat betul ya. Padahal sekelas sarjana loh. Tapi siapa lagi yang satu sama pel kalau bukan. Itu teman-teman kalau ya masa kalah sama gini lah. Maksudnya kita harus memberikan contoh kepada mereka jemaat. Dan kita juga harus memberikan contoh kepada orang-orang yang sarjana. Jadi orang yang sarjana teologi itu bukan dalam arti tidak boleh lagi menyapu, tidak boleh lagi pel, tidak boleh susun kursi, bukan. Semua harus. Makanya tadi saya bilang adalah hamba. Makanya hati hamba. Harus siap ya, harus siap. Meskipun itu capek. Aduh, kalau tentang pelayanan di sini memang kalau saya itu capek, saya bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau engkau melayani Tuhan sudah capek, kata ganti capek itu mencari terima kasih. Wah, keren. Iya. Kadang agak susah itu Bang. Agak susah, capek. Mau gimana lagi? Memang begitu pelayanan. Dan ketika saya di sini, saya baru sadar sebenarnya ini pelayanan yang termulia, pelayanan yang tidak dilihat manusia, namun Allah melihatnya. Saya percaya bahwa upah kita sudah tersedia di surga. Upah kita bukan manusia, tapi upah kita di surga. Bagi yang percaya saja, kalau kita percaya itu ya berarti kita melakukan apapun itu pekerjaan dalam gereja. Jadi tidak memilih-milih ya? Tidak boleh pilih-pilih. Tidak boleh. Nah, thank you Pak. Ini cerita yang sangat menarik ya teman-teman dari awal tadi. Jadi teman-teman yang menyaksikan podcast ini ya, saya berharap dan kita yang Bang Moli dan saya juga berharap teman-teman bisa memahami ya cerita tentang pelayanan, bahwa pelayanan itu tidak hanya di mimbar, dimanapun kamu berada,
di situ adalah pelayananmu, dan kadang-kadang memang kita nggak bisa pungkiri bahwa anak-anak muda ini yang paling penting yang sangat saya soroti, Bang. Karena tadi Abang benar-benar Oke. jelaskan secara detail tuh. Motivasi itu loh. Motivasi itu. Teman-teman yang ada di rumah, ini bukan menghakimi ya. Iya. Tapi kadang-kadang kita berada di posisi seperti itu. Iya. Bahkan hamba-hamba Tuhan juga kalau misalnya kita tanya cerita mereka sebelum mereka benar-benar memberikan hati untuk melayani, mereka sempat berada di posisi itu. Betul. Tapi jawabannya tadi ada di poin yang kedua yang Bang Moli sampaikan. Bagaimana supaya motivasi kita ini benar melayani Tuhan, bagaimana supaya kita nggak gengsi melayani Tuhan, Iya. bagaimana supaya kita bisa percaya diri melayani Tuhan dalam segala hal, apapun yang kita kerjakan dipercayakan, yaitu cuma satu aja tadi mau boleh sampaikan itu. Yang paling saya soroti adalah kenali dulu siapa yang kita layani. Dan posisikan diri sebagai hamba. Karena kalau kita tidak kenal siapa yang kita layani, ya sembarangan saja melayani. Ya udah, saya pelayanan. Maksudnya asal-asalan saja pelayanan, tapi kalau kita tahu yang kita layani adalah bukan manusia biasa, bukan orang mati, tapi Allah yang hidup dan Raja segala raja. Haleluya. Itu yang harus kita. Wah, keren. Oke, Bang, terima kasih. Untuk menutup nih, Bang. Satu pertanyaan lagi. Ya, boleh. Ini teman yang saat ini melayani di gereja. Ya. Teman-teman yang melayani, biasanya kan ada job-job yang dipercayakan. Betul. Kan? Kemudian itu bertabrakan dengan jadwal ya. Misalnya ada jadwal di luar pelayanan, kemudian bertabrakan jadwalnya. Nah, biasanya karena hobi akhirnya mohon maaf nih, bukan menyinggung ya teman-teman yang ada di rumah. Biasanya kita mementingkan hal-hal di luar pelayanan itu. Akhirnya kita menunda dulu pelayanan, kita mengerjakan hal yang padahal sebenarnya itu kan cuma hobi lah. Contohnya aja begini, Bang. Oke, sore kita latihan ya. Sore kita latihan. Kebetulan di jam sore itu bertabrakan jadwal saya mau main futsal. Hobi kan. Akhirnya saya membuat alasan saya nggak bisa ada kerjaan lain. Padahal cuma futsal. Nah, ini mengatasi hal ini gimana, Bang? Menurut Abang gimana? Begini. Memang kita ini kan dikasih pilihan. Berikan pilihan untuk memilih. Ya. Seperti tadi contohnya jam 3 ada latihan untuk persiapan ibadah raya itu hari Sabtunya contohnya. Jam 3 juga ada untuk bola kaki atau futsal. Nah, mana ini yang harus diutamakan? Tentunya anak-anak muda sebagian besar di futsal. Anak-anak muda ini. Anak-anak muda. Tapi yang sadar bahwa ini adalah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, tentunya dia utamakan latihan. Iya. Tentunya utamakan. Dikatakan bahwa carilah Tuhan, maka akan dapat. Gini, kenapa begini? Kenapa anak-anak muda memilih hal tersebut tadi futsal? Karena kenapa? Pertama, takut ditinggalkan oleh temannya. Betul. Takut tidak bersahabat lagi oleh temannya. Terus dikata-katain, jadi musuh. Ya dibilang. Kadang-kadang dianggap sok rohani. Sok rohani, sok kudus. Bagi saya mau sampaikan pada malam hari ini kepada anak muda, jangan takut kalau engkau ditinggalkan, dalam arti engkau melayani Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu. Biarkan mereka meninggalkan kamu, namun satu pribadi yang tidak meninggalkan kamu, yang selalu ada bersama kamu adalah satu nama, yaitu Yesus. Jadi makanya betul tadi ada yang mengatakan, lakukanlah segala sesuatu untuk Tuhan. Ya, bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan.
Itu yang harus kita utamakan. Sekalipun di jam tersebut ada futsal, ada job yang lain lah di luar, sekalipun itu, jangan pernah takut. Jadi, fokuskanlah dirimu dalam pelayanan. Kan masih ada hari lain. Kan masih ada hari yang lain, futsal masih ada. Jangan takut. Atau gini contohnya lah. Jam 4 kita ada latihan contohnya. Latihan bersama Beda Raya. Jam 4 juga kita tadi sudah janjian sama pacar kita. Ini yang penting ini. Ini sebenarnya. Ini yang biasa sering terjadi. Ini. Jam 4 kita mau ketemu sama pacar. Sudah janjian tadi. Karena kenapa? Kalau saya mau pilih di mana ini ya? Saya mau pilih di mana ini ya? Kalau saya pilih pelayanan, jangan sampai nanti pacar saya marah sama saya. Kita putus. Sama saya. Itu ya, itu putus sama saya. Itu problem biasanya tuh. Itu bagi anak-anak muda sebenarnya sih ya. Anak muda sebenarnya ya. Semoga yang melihat ini ya bertobatlah. Setidaknya berobatlah. Ya gitu. Jadi memang ini pilihan yang sangat berat. Ya, dan betul sekali. Ini pilihan yang sangat berat. Kayak ini Bang, kayak makan buah si malakama ya, dimakan tetap mati. Iya. Takut ditinggalkan atau takut nanti saya putus gini. Makanya dalam pacaran itu carilah yang mencintai Tuhan. Yang mencintai Tuhannya. Supaya dia mengerti, oh iya dia latihannya, udahlah apa-apa. Makanya sekali lagi, anak-anak muda saat ini, dimanapun Anda berada, carilah pasanganmu yang cinta akan Tuhan. Supaya dia mendukung 100% pelayananmu. Untuk ketemuan itu bisa diatur kapan saja. Kalau dia tidak bisa tahan, atau dia paksakan harus ini, saya tidak peduli dengan latihan, tinggalkan daripada kamu jadi tersandungan. Masih ada, kalau dia begitu berarti dia bukan jodoh yang terbaik dari Tuhan. Tapi jodoh yang terbaik dari Tuhan adalah mendukungmu 100% dalam pelayanan. Itu. Cari. Kalau sekarang ada pacarmu, baik cowok, baik cewek, yang merasa seperti apa saya bilang, mereka marah-marah di jam terbelakang pelayanan dan untuk ketemuan, saya mau bilang, tinggalkan, putuskan. Siapa yang bilang? Keras ya. Nanti ada yang ini sama saya nanti bicara sama mereka. Jangan takut, sebab Tuhan punya rencana yang terbaik untukmu, untuk memberikan jodoh yang mendukung 100% pelayanan. Itu saja. Oke, pertanyaan terakhir yang menutup dan ternyata jawabannya juga benar-benar membuka wawasan kita ya. Tadi saya pikir ini cuma diarahkan untuk pelayanan, tapi ternyata ada yang lebih penting daripada itu ya. Ini sekalipun kita punya hati untuk melayani, kita punya skill untuk melayani, ingat tadi Bang Moli sampaikan, jangan paling terakhir bahwa carilah pasangan yang mendukung dalam pelayanan. Betul. Khususnya untuk anak-anak muda, jangan sampai ada kasus-kasus yang akhirnya meninggalkan pelayanan. Betul. Dan paling berat kasusnya meninggalkan Tuhan karena pasangan. Jadi pastikan bahwa pasanganmu adalah orang yang takut Tuhan dan mendukung pelayanan. Jika tidak tadi Bang Moli sampaikan diputuskan ya Bang ya. Putuskan. Nanti suruh ini ya. Nanti aku cantumkan nomornya Bang Moli di bawah sini. Boleh. Nanti di-chat ya kalau. Silakan saja. Nanti bisa sharing-sharing ke Bang Moli ya. Boleh. Oke. Terima kasih Bang Moli untuk waktunya. Memberikan waktu malam hari ini untuk mengisi podcast KKNYG di malam hari ini. Dan untuk teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga teman-teman yang ada di rumah diberkati selalu, pelayanannya lancar dan sukses. Apapun yang dikerjakan Tuhan berkati. Ya. Amin. Kami menutup podcast ini dan shalom. Ya, shalom.